Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak hingga malam ini Allah menurunkan rintik-rintik hujan rahmatnya dari langit. Amin. Salam serta sholawat semoga tercurah kepada junjungan Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarganya, pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita semua termasuk dalam umatnya yang setia hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pengawas sekolah, dalam hal ini Ustaz Khairil Fadilah, Kepala Unit Asrama, Ustaz Novi Muhammad, pada wali siswa yang mewakili wali siswa yang lain, Pak Eka, dua kali kita bertemu di forum ini, dan anak-anak yang pada hari ini diwisuda, ya, haflah takhrij angkatan ke-12, ya, ke-12. Sebenarnya kelas 9 dan kelas 12 Ustaz, ya. Tapi kelas 12 kebetulan kegiatan akhir mereka di kelas 12 lebih padat. Insya Allah tidak bisa hadir. Semoga bisa nanti melihat hasil, ya, rekaman ini. Dan anak-anak yang lain yang kebetulan mendampingi dari masing-masing kamar atau ruangan di asrama, yang semoga hadir di sini juga semakin semangat melihat kakak kelasnya yang kelas 9 sudah di wisuda. Anak-anak sekalian, wisuda ini sifatnya formalitas, hanya kembali pada kalian. Kalian di asrama ini belajar agama, belajar kitab, ya. Karena pada tahun-tahun belakang ini kita programnya kitab, ya, kitab Arab Gundul. Kalau gondrong barangkali sudah umum, nah ini Arab Gundul. Atau yang gondrong tapi harus menerjemahkan. Ditambah lagi program khusus yaitu tahfiz Quran, yang menghafal Al-Quran. Alhamdulillah anak-anak tadi sudah diwisuda. Ada 1 juz, 2 juz, 3 juz, bahkan ada yang 14 juz tadi, ya. Ya, Pak Pri ucapkan selamat, ya, barakallah pada kalian semua, ya. Kalian ketahui bahwa ketika kalian menghafal maka Al-Quran itu akan menjaga kalian, ya. Tetapi juga kalian harus menjaganya. Walaupun kalian tidak menjaganya, Allah yang menjaganya, karena Allah yang menurunkan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Karena Allah yang menurunkan, ya Allah sendiri yang menjaganya. Bagaimana cara Allah menjaganya? Terserah Allah, ya, seperti apa. Maka jadikan kalian termasuk bagian yang Allah pilih, ya. Jadikan kalian itu, diri kalian menjadi bagian dari yang Allah pilih sebagai penjaga Al-Quran. Karena nanti Al-Quran itu akan menjaga ketika di dunia ini maupun di akhirat, ya. Dia akan memberikan apa? Syafaat. Dan orang-orang yang menghafal Al-Quran memberikan syafaat kepada keluarganya, ya. Disebutkan ada yang sebagai 70 anggota keluarganya, ada yang lebih, ya. Itu diantara keutamaan kemuliaan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Dosanya belum hafal, tetap berusaha untuk menghafal, walaupun tidak hafal hafal. Karena itulah bagian cara Allah untuk memelihara Al-Quran. Maka beruntunglah kalian anak-anak, ya, dengan susah payah selama 3 tahun di asrama, ya, berikhtiar, berusaha, ya, dengan penuh semangat, capek, ngantuk dan sebagainya menghafal Al-Quran, ya. Allah akan mencatat, ya, niatan kalian akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menjadi bagian dari apa? Pasukan-pasukan Allah yang menghafal Al-Quran. Terserah Allah.
Yang sudah hafal 1 juz dipertahankan. Ya 1 juz itu. Syukur-syukur alhamdulillah ditambah. Karena menjadi bagian dari pasukan Allah yang hafal satu juz. Yang hafal 10 juz, alhamdulillah Allah pilih kalian yang menjaga Al-Quran 10 juz. Nanti di akhirnya juga demikian. Al-Quran itu tidak akan melupakan kita, ya. Dia akan mengingat kita dengan cara apa? Al-Quran akan memberikan syafaat, keselamatan, menyelamatkan kita di akhirat. Jadi kalian beruntung. Termasuk anak-anak yang istimewa yang ditakdirkan oleh Allah menjadi bagian pasukan penghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, Pak Pri pesankan khusus kelas 9. Ya, karena kelas 9 nanti kan artinya lulus. Ya, syukur nanti tetap bergabung sini, alhamdulillah, bergabung ke sekolah yang lain juga alhamdulillah. Artinya tetap melanjutkan, ya, melanjutkan. Ini yang pesan yang tolong dicamkan benar-benar dalam hati, ya, bahwa ketika kalian sudah keluar dari asrama, masuk lembaga lain atau keluar balik ke daerah masing-masing, tolong dijaga, ya, apa yang pernah diberikan oleh para ustadz dan bundanya yang ketika di asrama. Nilai-nilai kebaikan. Karena ketika kalian melanggar nilai-nilai kebaikan tersebut atau merusak nilai-nilai kebaikan tersebut, paling tidak ada 3 hal, ya, yang harus kalian jadi dipikirkan. Artinya, yang pertama, kalau orang yang berbuat neko-neko, yang berbuat macam-macam, yang melanggar kebaikan tadi, ya, keburukan dilakukan, maka biasanya ditanya, itu Islam bukan? Betul nggak? Betul nggak? Karena Indonesia sebagian besar umat Islam, 87% umat Islam, pasti yang kena Islam, agamanya yang kena. Betul nggak? Kalau Amerika banyak yang mencuri, apa ditanya agamanya? Enggak. Tapi kalau Indonesia sekarang menjadi sorotan, tuh banyak yang korupsi, tuh banyak yang mencuri, tuh banyak yang berbuat zina, tuh yang LGBT-an, yang ini lagi heboh-hebohnya kan, hati-hati. Yang ditanya apa? Islam. Maka jagalah Islam. Ya. Ketika kalian menjaga Islam itu, maka Islam akan menjagamu dengan cara Allah. Ya. Terserah Allah cara menjaganya. Yang kemudian yang kedua, pas ditanya, yang kedua adalah siapa? Siapa orang tuanya? Anak siapa? Ya. Kalau kalian bermacam-macam, buat macam-macam di luar, membuat keburukan, pasti ditanya, itu anak siapa nih? Betul enggak? Anak siapa nih? Artinya ketika kita diperlakukan seperti itu, anak siapa nih, artinya kita tanda petik secara tidak langsung kita durhaka kepada orang tua. Hati-hati, karena Allah meletakkan bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua setelah berbakti atau mengesahkan Allah, tidak mensyirikan Allah, diletakkan wabil walidaini ihsan, sesudah bagaimana kita kepada Allah seperti apa, mengesahkan Allah, tidak mensekutukan Allah. Hati-hati, ya. Karena apa? Ridhonya kedua orang tua, ridhonya Allah tergantung juga ridhonya orang tua. Termasuk juga murkanya Allah itu tergantung dari murkanya orang tua. Khususnya lagi adalah ibu kalian. Khususnya lagi ibunya kalian. Karena ditanya, ketika ada sahabat tanya siapa yang harus berbakti, ya, ibu disebutkan berapa kali? 3 kali ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ibumu? Terakhir bapakmu. 3 kali, 3:1. Ya, 75% ibumu, 25%-nya bapakmu. Jadi paling kalau ketika kalian melakukan keburukan, kejelekan-kejelekan di luar sana, dimanapun atau di luar sana, sudah di lingkungan, kalau masih di asrama masih dikontrol oleh bunda dan ustadznya. Tapi kalau sudah lepas, siapa yang mengontrol? Kalian sendiri. Ya, tapi dengan modal kalian menghafal Quran, semoga Quran itulah yang menjaga kalian. Ketika melakukan kerusakan ditanya pasti anak siapa? Artinya apa? Orang tuanya siapa? Karena keberkahan hidup itu ketika orang tua kalian masih ada,
maka keberkahan hidup itu tergantung dari keberkahan dari apa? Ridho dari orang tua. Hati-hati. Ingatlah ketika kalian mau berbuat jelek, berbuat buruk, ya, berbuat neko-neko, macam-macam, ingat orang tua kalian. Kalau tadi ingat saya seorang muslim. Yang kedua ingat ketika mau berbuat jelek saya masih ada orang tua, dua orang tua, nama baiknya dijaga. Hati-hati. Jangan sampai seorang ibu menangis karena perlakuan seorang anak yang jelek di luar, berbuat jelek di luar. Jadi keberkahan hidupnya itu nanti artinya tergantung juga nanti keridhaan dari orang tua. Kemudian yang ketiga, kalau tadi apa? Islam, kedua orang tua, yang ketiga guru kalian. Keberkahan ilmu itu tergantung dari keridhaan dari seorang guru. Maka hormatlah, baktilah kepada guru kalian. Ya. Ilmu itu menjadi manfaat, menjadi berkah ketika kalian menghormati guru kalian. Ingatlah itu dimanapun. Ya. Pak Pri juga ngalami, Pak Pri juga pernah nakal dengan guru. Tapi terus terang Pak Pri mendatangi guru itu minta maaf, minta keridhaan dari guru itu. Karena apa? Takut ilmunya tidak mendatangkan kemanfaatan bagi kehidupan kita. Jangan sampai nanti anak-anak walaupun hafal Quran maupun pinter, IQ-nya 300 umpamanya. Ada nggak orang IQ-nya 300? Belum ada ya. Bahkan kepalanya besar gitu ya, kayak balon gitu ya. IQ-nya 300, hafal Quran, pinter ilmu agama, tetapi dia tidak berbakti, tidak hormat sama gurunya, ya, maka perilakunya justru merusak dengan ilmu yang ada pada dirinya. Hati-hati. Maka kalian jaga juga. Kalau tadi jagalah Islam kalian, jagalah kedua orang tua kalian, dan yang ketiga adalah jaga guru kalian. Dengan cara apa? Menghormatinya. Semoga kalian nanti keluar menjadi ya anak-anak yang soleh-soleha. Ya, kami yakin kami yakin, Pak Pri yakin 20 tahun mendatang kalian memegang negeri ini. 20 tahun ke depan. Bayangkan sekarang umurnya berapa? Ditambah 20 tahun. Artinya sudah kuliah. Bisa jadi sudah bekerja, bisa jadi prestasinya luar biasa, bisa jadi dia memegang sesuatu amanah untuk negara ini. Masya Allah. Kalau kalian baik, negeri ini baik. Maka ketika negeri baik dengan ketakwaan, dengan iman kalian, Allah turunkan apa? Keberkahan. Insya Allah. Ya. Maka dengan haflah ini merupakan momen kenang-kenangan. Semoga dengan kenangan-kenangan kecil ini yang hanya berapa menit, paling lama 1 jam atau 2 jam, itu menjadi kenangan yang terbaik. Ya, kenangan terbaik. Sehingga apa? Ketika mau berbuat kejelekan, ingat momen yang ini. Kenangan ini ingat, Masya Allah, kemarin wisuda, kemarin belajar dengan guru-gurunya, ya. Kemarin ketemu kedua orang tuanya, masih cium tangan. Ketemu gurunya masih hormat, ya, menjadi kenangan yang indah. Sehingga kalian dewasa nanti kelak kenangan-kenangan inilah yang akan menjadi penguat ya semua aktivitas. Insya Allah saya yakin, Pak Pri yakin, bahkan Bunda dan saya yakin kalian menjadi terbaik di masa kalian. Ya, ingat ya, ingatlah omongan Pak Pri. Kalian menjadi yang terbaik di masa kalian dewasa nanti. Ya, ingat. Insya Allah Pak Pri yakin. Karena apa? Kalian pasti punya cita-cita, betul nggak? Sebagai apapun pasti kalian punya cita-cita. Mau jadi apapun itu bagian dari cita-cita. Momen ini menjadi bagian dari tegaknya cita-cita itu nanti. Insya Allah Pak Pri doakan, Bunda dan Ustaz di sini mendoakan kalian jadi yang terbaik di masa kalian. Insya Allah. Ya, Insya Allah. Saya kira itu ya sebagai sambutan dari Pak Pri, sekaligus sebagai ya pengantar motivasi bagi anak-anak sekalian. Sekali lagi Pak ucapkan selamat. Selamat juga kepada orang tua. Ini diwakili oleh Pak Eka. Diwakili Pak Eka mewakili semua orang tua yang lain ya. Para orang tua berharap anak-anaknya menjadi ya anak-anak yang soleh-soleha, qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ini doa orang tua yang berharap kepada anak-anaknya. Dan semoga ini rintik hujan turun ini rahmat dari Allah ya. Para malaikat bekerja ini
Dia mendengarkan karena ini bagian dari majelis yang insya Allah diridhai Allah. Ada para malaikat yang mendengarkannya. Ya, kita tidak tahu nih barangkali berdiri di sekitar kita malaikat-malaikat. Anggapnya ini sebagai majelis ilmu karena disampaikan juga suatu motivasi ilmu untuk nilai-nilai kebaikan. Maka didoakan orang-orang yang di dalamnya, ya, oleh para malaikat. Maka banyak-banyak ketika hujan turun rintik-rintik ini bukan deras, ini berdoa kalian. Ketika kalian dapatnya sudah tadi berdoa. Makanya Pak Koi barakallah, semoga dipertahankan dan bertambah hafalannya, semoga kebaikan juga bertambah pada kalian. Saya kira itu, mohon maaf anak-anak, sekali lagi selamat untuk kalian dalam hafal takrij yang ke-12 ini, ya. Semoga nanti di masa depan semakin baik dan semakin baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.